Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan yang hari ini saya beri judul Persepuluhan Bukan Persembahan Sukarela. Kita akan membahas judul ini dengan saya ingin memutarkan dua video sekaligus berurutan ya. Yang pertama dari obrolan Pendeta Juan Mogi ketika ada di podcastnya Melanie Ricardo. Kemudian yang kedua, videonya Pastor Nita Setiawan. Mereka berdua nampaknya punya pandangan yang sama, bahwa persepuluhan itu memang ada di dalam perjanjian baru. Khususnya pada Matius 23 ayat 23, di mana mereka meyakini Tuhan Yesus itu memerintahkan untuk membayar persepuluhan. Bapak Ibu, sebelum kita membahas ya, apakah itu persembahan sukarela atau wajib, apakah itu Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk melakukan persepuluhan, kita tonton dulu dua video langsung berturut-turut. Yang pertama dari Pastor Juan Mogi. Makanya Pastor sekarang termasuk salah satu pendeta juga yang cukup aktif di sosial media ya. Aktifnya dalam arti memberikan, misalnya kayak dulu zamannya lagi pandemi, langsung tuh ya kan sama Gilgal bikin live, ngobrol, terus puji-pujian walaupun nggak bisa gereja langsung. Jadi kayaknya memang cukup up to date. Itu karena salah satunya adalah terkoneksi sama anak-anak muda juga ya. Wow. Yang minta saya bikin TikTok juga anak-anak muda. Anak-anak muda. Aduh, saya bilang gimana? Saya pikir TikTok cuma yang joget-joget. Ya gitu-gitu, ternyata enggak. Jadi akhirnya sekarang grow juga. Oh, oke. Pastor, another topic kalau boleh tanya, mumpung again Juan Mogi ada di sini. Topik selain Kristen progresif yang sedang sangat naik daun dan banyak pro and cons. Pro cons ini artinya banyak pendapat ya. Ada yang begini, ada yang begini. Perpuluhan. Ya. Wajibkah orang Kristen membayar perpuluhan? Bukan membayar, mengembalikan. Pastor kalau saya pernah bilang ya, mengembalikan perpuluhan. Correct me if I'm wrong. Wajibkah orang Kristen mengembalikan perpuluhan? Kalau saya jawabnya seperti ini, semoga bisa menjawab. Ya. Semua yang ada di Alkitab, apakah kita percaya itu firman Tuhan? Yes. Kalau jawabannya percaya firman Tuhan, dia kan Bapa kita. Ya. Kita ada di sini kan pasti karena Bapa jasmani kita. Right. Bapa jasmani kita nggak sempurna aja, kita bisa ada seperti sekarang ini. Yeah. Apalagi Bapa kita di surga. Nggak mungkin Bapa nyuruh anaknya melakukan sesuatu yang membawa kepada musibah, mempersulit anaknya. Semua yang diomongin demi kebaikannya. Jadi kalau tanya wajib atau tidak, kalau saya melihatnya begini. Kita mengembalikan perpuluhan atau membawa perpuluhan sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Saya lakukan ini bukan karena wajib. Kalau udah wajib, mana enak hubungan kita. Lu kenapa datang ke talk show-nya Melanie Ricardo? Gue gak enak, gue kepaksa lah. Nah, yang pertama karena kita sayang sama Tuhan. Kan tandanya kita sayang adalah kita melakukan firman-firman-Nya. Yang kedua sebagai tanda hormat kita. Yang ketiga adalah sebagai tanda syukur kita. Tuhan begitu mengasihi kita, masa dia minta kita melakukan hal ini, kita nggak mau melakukan. Right. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya perpuluhan adalah sebuah tanda cinta atau materai bahwa semua yang kita miliki itu punya Tuhan. Ada yang bilang pada saat di perjanjian lama itu memang ada ayatnya secara spesifik in the Bible dalam Alkitab bahwa harus mengembalikan perpuluhan. Tapi setelah di perjanjian baru saat Yesus datang, katanya sudah tidak sesuatu yang harus lagi. Itu sebetulnya betul seperti itu atau seperti apa, Pastor? Kalau kita baca seluruhnya ada. Misalnya contoh di Matius 23 ayat 23. Kan mereka bilang yang paling penting hidup tuh harus adil, belas kasihan. Yesus bilang gini, yang satu harus dilakukan, yang satu lagi yaitu perpuluhan jangan diabaikan. Itu dari mulut Yesus sendiri. Dan itu di Matius. Matius 23 ayat 23.
berkata juga kepada saya seperti ini, Pastor, yang namanya persepuluhan hanya urusan perjanjian lama, nggak ada di perjanjian baru. Pernah dengar itu? Pernah? Pertanyaan saya, sudah baca belum? Loh, kok bilang nggak ada di perjanjian baru itu sudah dibaca belum? Saya tanya nih, ada nggak? Ini semuanya pada ini. Sesama bis kota dilarang saling mendahului, Pastor. Saya juga nggak baca, jadi nggak tahu. Matius 23 ayat 23, yuk kita lihat. Saya tuh kadang gemes, saudaraku. Ngomong nggak apa-apa sih, di sosial media memang bebas, tapi kalau mau ngomong juga harus ada ininya, saudaraku, landasannya. Yuk kita lihat yuk. Matius pasalnya yang ke-23 ayat 23, boleh dimunculkan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi yes, ini perkataan yang ngomong, by the way ya saudaraku, Yesus sendiri ya. Ini yang ngomong bukan Petrus, bukan rasul-rasul, bukan orang lain. By the way, masih Matius 23 ayat 23, belum Nita 23 saudaraku. Jadi ini yang ngomong Yesus sendiri. Celakalah kamu, kenapa saudaraku? Sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kalau saudara nggak hati-hati, ini tricky saudara. Kita main kata-kata ya di sini ya, oke ya. Yesus itu ngomong gini, persepuluhan kamu bayar, tapi belas kasihan, keadilan, kesetiaan kamu nggak lakukan. Seolah-olah Yesus itu ngomong, berarti belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan lebih penting dari persepuluhan. Setuju dong? Oke. Kita turun dong ke bawahnya. Ayat 23 yuk, turun. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan. Oke. Kita pakai logika ya saudaraku. Yang satu harus dilakukan ini mengacu tentang apa? Persepuluhan dari apa tadi? Adas, manis, jintan. Ya saudara jangan digambarkan yang sekarang. Sekarang kan sudah beda. Zaman itu kan ya memang banyak orang Israel itu hidup dari bercocok tanam. Adas, manis, jintan, dan apa tadi? Selasih. Yang satu jangan, apa namanya tadi? Boleh dimunculkan lagi? Yang satu harus dilakukan, dan yang lain ini apa? Belas kasihan, keadilan, kesetiaan. Jangan diabaikan. Logika saya masuk nggak ini sudah? Masuk ya? Bukan asal tafsir kan? Oke. Berarti saya tanya, di perjanjian baru ada nggak bicara soal persepuluhan? Yang ngomong siapa? Oke, ya sudah. Habis perkara tuh. Jadi besok kalau ada yang ngomong sama saudara, di perjanjian baru tidak ada. Wah, nanti saudara akan jadi pinter-pinter nih saudara di sini. Saudara langsung bisa jawab, disimpan ini. Matius 23 ayat 23. Bapak Ibu, itulah video perbincangan Pastor Juan Mugi di podcastnya Melanie Ricardo. Beliau bilang bahwa persembahan persepuluhan itu adalah sukarela. Dan persembahan persepuluhan dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus di Matius 23:23. Artinya beliau meyakini, menafsirkan Tuhan Yesus memerintahkan persepuluhan itu dibayar. Oke Bapak Ibu, sebelum kita bahas, tonton lagi satu video dari Pastor Nita Setiawan. Yang berkata juga kepada saya seperti ini, Pastor, yang namanya Oke Bapak Ibu, itu adalah video dari Pastor Nita Setiawan yang punya pandangan sama. Mereka menafsirkan Tuhan Yesus memerintahkan di perjanjian baru melakukan persepuluhan, harus dipersembahkan. Bapak Ibu, kita tanggapi lebih dulu ya. Ketika Pastor Juan Mugi ditanya, Pastor, apakah persembahan persepuluhan itu wajib atau sukarela sih? Oleh pemilik podcast yaitu Ibu Melanie Ricardo. Kemudian dengan jawaban yang
nampaknya bijaksana sekali, lembut sekali, Pastor Juan Mugi bilang, coba apakah Anda percaya bahwa semua yang tertulis dalam kitab suci ini adalah firman Tuhan? Beliau tidak langsung menunjuk ayatnya. Beliau menyusun jawaban dengan narasi yang enak didengar, kesannya ini benar. Ya, beliau bilang begini, kita ada itu kan karena bapak jasmani kita. Bapak jasmani kita yang tidak sempurna aja bisa membuat kita baik. Apalagi bapak kita yang ada di surga. Pasti semua catatan yang ada di dalam kitab suci tidak akan membuat kita itu kesulitan sebagai anak. Pasti dia akan membawa kita menjadi sangat baik. Nah, beliau bilang, kalau sudah bilang itu kewajiban, itu kan jadi tidak enak, terpaksa, tertekan. Sama seperti kalau saya datang ke podcastnya Melanie Ricardo. Kamu sukarela atau kewajiban? Saya bilang, wah ini saya terpaksa karena kewajiban saya harus datang. Ini kan jadi nggak enak. Nah, artinya beliau bilang bahwa persepuluhan itu sesungguhnya adalah persembahan sukarela. Persembahan sukarela. Sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan, sebagai kecintaan kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati, sehingga kita akan mempersembahkan kepada Tuhan. Dan kita meyakini hidup kita ini milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu, narasi-narasi seperti itu biasa dibangun oleh para teman-teman pendeta yang mengajarkan karena mereka menerima dan menikmati persepuluhan bersama keluarganya. Bapak Ibu, harusnya Pastor Juan Mugi langsung saja masuk kepada ayatnya sebagai jawaban atas pertanyaan Ibu Melanie Ricardo. Bapak Ibu kita lihat, saya bilang, saya tunjukkan ayatnya dan Alkitab memberikan pernyataan pasti bahwa persembahan persepuluhan itu bukan persembahan sukarela, tetapi persembahan yang diharuskan. Jadi, suka atau tidak suka, persepuluhan harus engkau lakukan. Pada zamannya Musa, harus kamu lakukan. Bukan sukarela, tapi harus. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan. Seperti biasa, saya selalu menganjurkan, buka Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, catat keterangan saya, catat ayat-ayatnya, nanti Bapak Ibu cocokkan kembali dengan kitab suci, apakah keterangan saya benar atau tidak. Sekarang kita lihat lebih dulu bilangan pasal 18, ayat 25 sampai dengan 28. Judul bacaannya, bilangan pasal 18 tadi adalah kewajiban dan penghasilan imam, ada imam, dan ada orang Lewi. Berarti ada dua pribadi, satu imam, satu orang Lewi. Ya, keduanya dari suku Lewi. Yang imam adalah dari Harun, ya, Harun dan keturunan laki-lakinya, anak-anaknya laki-laki, ya. Kemudian yang suku Lewi adalah yang suku Lewi tapi tidak bisa jadi imam karena bukan keturunan Harun, itu harus menjadi penata layanan yang membantu pekerjaan Harun dan anak-anaknya di suci atau pertemuan. Bacakan dulu Bapak Ibu catat, bilangan 18 ayat 25 sampai 28. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah. Nah, kata haruslah, silakan digarisbawahi. Engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel, persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah, garis bawahi, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu
dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, lihat. Persembahan persepuluhan yang termasuk hukum Taurat itu kaku dan tidak bisa ditawar. Ya, karena ini merupakan ketetapan. Sehingga muncul kata haruslah, haruslah. Artinya apa? Harus dilakukan. Harus tepat jumlahnya 10%. Harus diberikan kepada suku Lewi yang bukan imam, bukan pendeta. Nah, praktek sekarang kan salah kan? Yang gagah itu pendeta 100%. Imam, ya, salah. Kemudian dari 100% yang dimiliki karena diberikan kepada suku Lewi oleh Tuhan. Tuhan berikan ini kepada suku Lewi yang penata layanan 100%. Tuhan berfirman, yang 10% dari total persepuluhan Israel berikan kepada Imam Harun. Berarti kalau terkumpul 100 juta, WL Singer, penata layanan yang lainnya yang punya 100 juta ini, yang berhak atas 100 juta ini, harus tepat memberikan 10%, yaitu 10 juta kepada Imam Harun atau kepada pendeta. Nah, Bapak Ibu harus garis bawahi. Loncat dulu. Ulangan 12 ayat 10 sampai 11 ya. Judul bacaannya satu tempat ibadah. Biasakan baca ayat Alkitab, mesti baca judul bacaannya. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tenteram. Negeri itu adalah Kanaan yang dijanjikan kepada Abraham, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa. Kata haruslah garis bawahi. Haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelian, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, muncul kata harusnya, haruslah. Nah, Bapak Ibu, lanjut lagi saya buktikan dengan banyak ayat. Ini baru sebagian ayat yang bicara tentang persepuluhan. Masih banyak di Nehemia, masih banyak di Tawarikh, masih ada. Ulangan pasal 14 ayat 22. Judul bacaannya persembahan persepuluhan. Ulangan pasal 14 ayat 22. Judul bacaannya persembahan persepuluhan. Haruslah engkau, nah haruslah digaris bawahi, engkau benar-benar mempersembahkan 1/10. Berarti jumlahnya tepat, tidak boleh kurang. Kalau kurang, bukan persepuluhan. Karena itu jemaat mulai berpikir, kamu akan dikutuk Tuhan kalau memberikan persepuluhan, engkau lakukan, tapi jumlahnya tidak 10%. Itu adalah persepuluhan abal-abal. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya tunjukkan ayat yang lain. Ulangan 26, ayat 1 dan ayat kedua. Judulnya apa? Mempersembahkan
hasil pertama. Ini buah sulung. Orang sebelum mempersembahkan persepuluhan harus buah sulung dulu. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Kata apabila itu bilang tentang waktu. Kalau kamu sudah masuk ke Kanaan, dan Kanaan menjadi milik pusakamu, ayat kedua, maka haruslah. Nah, kata haruslah ini digarisbawahi lagi. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah, digarisbawahi lagi, engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Kata haruslah digarisbawahi. Harus kamu mempersembahkan hasil pertama. Haruslah ditaruh di bakul. Artinya apa? Tidak perlu banyak. Tetapi yang sedikit kamu pilihkan yang terbaik. Jadi salah kalau ada pendeta yang menikmati persepuluhan bersama keluarganya, mereka dengan bangga di dalam khotbahnya bilang, kami telah melakukan ini puluhan tahun, yaitu semua gaji, semua bonus, semua hasil di Januari itu dipersembahkan pada bulan Februari. Bapak Ibu, haruslah ditaruh di bakul. Artinya apa? Sedikit saja. Karena apa? Tuhan tidak butuh uang saudara. Tetapi yang butuh adalah pendeta saudara. Oke, Bapak Ibu, kita lihat lagi Ulangan 26 ayat 12 dan 13. Judulnya persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah, garis bawahi ya, maka haruslah, berarti suka atau tidak suka, kamu harus lakukan. Ini perintah, ini ketetapan, tidak boleh ditawar. Engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Urusan perut, ya, persepuluhan urusan perut, bukan untuk biaya yang lain-lain, ya. Kemudian ke-13, dan haruslah, garis bawahi, engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat, garis bawahi, seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku, tidak kulangkai, silakan garis bawahi, tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Nah, Bapak Ibu, itulah ya yang dikatakan oleh Tuhan, ya, yang akhirnya kita tarik lagi, ya, ayat emasnya. Para pendeta penikmat persepuluhan itu kan ada di Maleakhi kan, pasal 3 ayat 10. Saya juga mau tunjukkan bahwa ini adalah ketetapan. Suka atau tidak suka, Anda harus lakukan. Tetapi sekarang dibangun sebuah narasi yang nampaknya pendeta yang berkhotbah, yang mengajarkan itu sepertinya orang bijak, orang yang rendah hati, dan orang yang suci yang tidak memerlukan uang tersebut. Ya, mereka selalu bilang, ya itu sukarela, itu menunjukkan kecintaannya. Ya, padahal perintah Tuhan tidak seperti itu, harus tepat 10%. Ya, dari ayat-ayat tadi silakan Anda renungkan. Sekarang kita baca Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Kata bawalah itu adalah kalimat perintah. Suka atau tidak suka, Anda harus datang. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Bicara urusan perut. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu
sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, suka atau tidak suka, Anda tetap harus membawa, tetap harus mempersembahkan. Bapak Ibu, dan Tuhan bilang, ujilah aku nanti membuka enggak tingkap-tingkap langit, ya, supaya kamu diberkati dengan berkelimpahan. Bapak Ibu, tingkap-tingkap langit yang dibuka apa? Saya tunjukkan. Kasih tanda di Alkitab Bapak Ibu, ya. Maliaki 3 ayat 10, tingkap-tingkap langit itu adalah Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28, judul bacaannya itu tentang berkat. Dari ayat 1 sampai ayat 14 itu bicara tentang berkat. Ayat 15 dan seterusnya bicara tentang kutuk. Nah, tingkap-tingkap langit yang dibuka, Tuhan mencurahkan berkat itu artinya sama dengan Ulangan 28 ayat 12 yang bunyinya demikian. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bapak Ibu, artinya itu Tuhan membuka tingkap langit, yaitu apa? Mencurahkan hujan, karena pada waktu itu Israel bekerjanya kalau tidak pertanian, yaitu peternakan. Tanah membutuhkan hujan supaya tanah ini memberikan hasil, ada panen raya, padang rumput gembalaan, banyak rumputnya, hewan ternak bisa makan. Menjadikan Israel sangat kaya raya, memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Israel sendiri tidak meminjam kepada orang lain, tetapi telah dikutbahkan oleh mereka-mereka dengan narasi yang fantastis, bahwa dibukakan tingkap-tingkap langit ini tadi, berkat ini tadi, mereka berkata, engkau akan diangkat oleh Tuhan naik terus dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan dipromosikan jabatanmu. Kamu akan dilepaskan dari sakit penyakit. Kamu akan dibebaskan dari malapetaka dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sederhana Alkitab. Kalau kita mau jujur dan tidak punya kepentingan apa-apa kecuali memuliakan Yesus, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kecuali kita mengasihi Yesus, kita akan taat menyampaikan kebenaran tanpa narasi yang memberikan keuntungan kepada kita, padahal isinya adalah memutarbalikkan firman Tuhan. Bapak Ibu, sekarang kita tanggapi yang lain. Pendeta Juan Mogi dan Nita Setiawan tadi, ya, telah sepakat sama-sama, punya pandangan yang sama bahwa persepuluhan itu oleh Tuhan Yesus diajarkan untuk dilakukan. Di dalam video saya ini, saya tidak mau berbantah. Ya, saya anggap saja pandangan mereka berdua benar. Tetapi apa yang terjadi? Ketika saya membenarkan pandangan mereka bahwa Yesus Tuhan, ya, itu mengajarkan. Tadi kan seringkali para pendeta, khususnya pendeta Juan Mogi dan Nita Setiawan dan yang lainnya, kan sukanya bilang, mempersembahkan persepuluhan itu sebagai salah satu bukti kita mengasihi Tuhan. Kita mau taat melakukan firman Tuhan. Nah, disinilah kedapatan. Mereka yang berkata seperti itu justru mereka adalah orang-orang munafik karena mereka sendiri yang tidak taat. Tetapi ingin mencitrakan dirinya sebagai orang suci yang sedang mengajar jemaat untuk taat. Nah, jika Anda mau taat, Anda harus kembali kepada firman Tuhan. Konsekuensinya seperti itu. Justru ketika saya kembali kepada Bilangan pasal 18, kita tayangkan judul bacaannya. Bilangan pasal 18 itu judul bacaannya apa? Saya mau terangkan ini. Karena saya tidak punya istilah lain untuk mengistilahkan teman-teman yang terhormat ini
bahwa mereka tanpa sadar telah merampok uang persepuluhan milik suku Lewi. Sebab Tuhan memberikan persepuluhan ini bukan untuk imam, bukan untuk pendeta, tetapi untuk suku Lewi yang adalah penata layanan. Bilangan pasal 18 itu judul bacaannya adalah kewajiban. Berarti tanggung jawab ya. Dan penghasilan imam, ada imam dan orang Lewi. Berarti ada dua. Imam dapat penghasilan dengan tanggung jawabnya. Kemudian suku Lewi punya penghasilan dan tanggung jawabnya. Bapak Ibu, mari saya bacakan dan saya akan jelaskan. Tanpa sadar saya katakan, teman-teman pendeta yang menerima dan menikmati persepuluhan, kalian telah merampok ya uang persembahan persepuluhan yang menjadi milik suku Lewi. Itu engkau gagai 100%. Maaf saya berbicara agak kasar karena saya tidak punya istilah lain untuk mengistilahkan imam yang sebetulnya bukan yang berhak ya, tetapi kemudian dalam praktek zaman sekarang telah menggagai 100%. Istilah apa lagi yang saya akan berikan? Saya tidak ada istilah dan untuk itu saya mohon maaf. Bapak Ibu, saya bacakan. Bilangan pasal 18 ayat 25 sampai 28. Nanti sambil saya terangkan. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka, yaitu orang Israel, sebagai milik pusakamu, maka haruslah orang Lewi yang penata layanan, kamu mempersembahkan sebagian daripadanya, yaitu dari persembahan persepuluhan orang Israel, sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Sebagian itu berapa? Yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Maksudnya Tuhan, Musa, kamu bilang sama suku Lewi yang tidak jadi imam, yang penata layanan, ya. Kalau kamu mendapatkan persembahan persepuluhan dari bangsa Israel yang aku berikan kepadamu, hai suku Lewi, menjadi milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian dari total ini tadi. Yakni 1/10 dari total ini tadi harus kamu persembahkan kepadaku sebagai persembahan khusus, sebagai persembahan kudus kepadaku. Jelas ya Bapak Ibu? Kalau terkumpul totalnya dari jemaat yang sekarang 100 juta, itu 10 jutanya, 10%-nya itu dipersembahkan kepada Tuhan. 100 juta itu miliknya suku Lewi, yaitu penata layanan. Tentunya Bapak Ibu bertanya, pendeta dapat apa? Imam dapat apa? Bapak Ibu, imam atau pendeta itu ditaruh oleh Tuhan di tempat yang paling terhormat. Mereka diizinkan mewakili atas nama Tuhan, ya. Mereka mewakili atas nama Tuhan. Yang 10% tadi dipersembahkan kepada Tuhan harus diserahkan kepada imam, diserahkan kepada pendeta. Berarti pendeta dapat 10% dari total persembahan persepuluhan. Yang prakteknya sekarang diselewengkan oleh pendeta zaman now 100% digagai semua oleh mereka. Kita lanjutkan pembacaan 27 dan 28 supaya membuktikan keterangan saya ini benar seperti kitab suci.
27 dan 28. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah, garis bawahi, kamu serahkan kepada Imam Harun. Bapak Ibu, pendeta atau imam ditempatkan di tempat yang paling terhormat. Mereka diizinkan mewakili atas nama Tuhan, tidak perlu mengumpulkan persepuluhan, tapi mendapatkan setoran, ya, karena suku Lewi bersyukur sudah diberkati oleh Tuhan, ya. Total persepuluhan bangsa Israel menjadi milik pusaka mereka. Misal 100 juta tadi. Yang 10% kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan diterimakan kepada Imam Harun. Mengapa demikian? Karena Tuhan berfirman di dalam Keluaran pasal 40 ayat 12 sampai dengan 15. Judul bacaannya, Musa mendirikan kemah suci. Dulu sebelum ada bait suci, mereka masih berjalan di padang gurun, berpindah-pindah. Itu baru dibangun kemah suci supaya Tuhan bisa hadir di situ menjumpai Musa dan Harun. Bapak Ibu, demikian bunyi firman-Nya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Ayat 13. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Bapak Ibu, demikianlah keterangan saya dan pembuktian saya bahwa persepuluhan itu bukan persembahan sukarela, tetapi persembahan wajib. Kata haruslah tadi silakan digarisbawahi supaya Anda tahu, suka atau tidak suka, Anda harus datang dengan persepuluhan di zamannya Musa. Ya, harus seperti apa? Karena hukum Taurat ini kaku, tidak bisa ditawar. Sifatnya ketetapan, perintah Tuhan, maka persepuluhan itu harus dilakukan. Wajib. Harus tepat 10%. Karena yang 10% itu tadi perintahnya Tuhan. Dan Tuhan akan yang menerima 10%. Harus diberikan kepada suku Lewi, yaitu yang bukan imam, bukan pendeta. Dan harus 10% dari persepuluhan tadi, 100 juta, 10% dari 100 juta, harus diberikan kepada Imam Harun atau kepada pendeta yang menjadi gembala Anda yang mengajarkan persepuluhan. Jika video saya menjadi berkat buat Bapak Ibu, dengan kerendahan hati saya mohon berkenanlah Bapak Ibu membagikan video ini kepada keluarga yang lain, sahabat-sahabat yang lain, saudara yang lain, agar mereka mendapat berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.